Sahabat iShare, welcome to Ilmiki Sharing episode 1 by Dirjen Pendidikan dan Profesi Ilmiki Wilayah 3 bersama aku, Adinda Julia Putri. Sahabat iShare, mahasiswa merupakan individu yang sedang menempuh pendidikan guna mempersiapkan masa depan. Nah, kalian mau tahu nggak sih cara menjadi mahasiswa yang aktif, keren, berprestasi, dan pastinya menginspirasi? Kalau kalian mau tahu, kalian wajib banget ikutin obrolan seru kita pada episode kali ini karena kita telah mengundang mahasiswa yang cantik dan pastinya memiliki segudang prestasi yang bisa menginspirasi kita semua. Nah, ada Kak Desvara Anggreni nih selaku mahasiswa berprestasi dari Universitas Nasional. Halo Kak Desvara. Halo Dinda. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, fisik, mental, pokoknya juga sehat sih. Semuanya sehat. Oke, kita senang banget nih Kak karena Kak Desvara bisa menjadi narasumber pertama kita di podcast pertama kita ya Kak. Karena mungkin teman-teman iShare tuh belum kenal sama Kak Desvara, mungkin Kak Desvara bisa kenalan dulu Kak sama sahabat iShare. Halo Sobat iShare, nama saya Desvara Anggreni. Saya merupakan mahasiswa berprestasi utama di Universitas Nasional, jurusan keperawatan dengan Fakultas Ilmu Kesehatan. Kan kemarin kita udah open question box ya Kak di Instagram tuh ya. Nah, ada banyak banget teman-teman yang nanya sama Kak Desvara dan pastinya nanti Kak Desvara jawab kan ya. Iya dong. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, Kak Desvara boleh nggak sih cerita dulu pengalaman prestasi apa aja yang Kak Desvara miliki dan apa sih Kak yang paling berkesan? Oke, yang dimiliki alhamdulillah dikasih kesempatan sama Tuhan sejauh ini lumayan cukup untuk improvisasi. Cuman yang paling berkesan itu di tahun 2023 aku ikut exchange program ke 3 negara. So far itu buat aku improve banyak banget, mulai dari segi public speaking, writing, relation dan lain sebagainya tuh buat aku kayak benar-benar oh ternyata dunia luar itu memang sehebat ini, sekeren ini, dan aku juga banyak banget ketemu sama orang-orang keren lain di luar sana yang kayak oh ya dari sini aku tuh belajar banget, benar-benar belajar dari 3 negara itu. Keren banget ya sahabat iShare, sampai kayak ketemu di lain-lain negara gitu ya. Oke, kita langsung aja kali ya ke pertanyaan pertama ya Kak. Boleh. Karena Kak Desvara itu kan dari mahasiswa jurusan keperawatan juga ya. Nah, apa sih yang membuat Kak Desvara itu mau dan suka gitu ya ke jurusan keperawatan ini? Mau dan suka. Oke. Ini jawabnya jujur apa bohongan? Boleh jujur. Boleh jujur. Harus jujur ya. Oke. Jadi kenapa harus keperawatan itu? Yang pertama, karena aku rasa keperawatan ini adalah suatu profesi yang selalu berinteraksi dengan masyarakat, dan aku yakini bahwa ini rada terharu ya, rada melankolis mungkin kayak aku pengen dari kecil tuh pengen bercita-cita untuk selalu kayak kerja itu nggak hanya duniawi aja, tapi kan bekerja tuh dengan ada sosialnya, ada Tuhannya gitu. Maksudnya nggak only 80% gitu, nggak hanya money aja gitu kan, harus ada sesuatu yang sosialnya, harus ada sesuatu yang keagamaannya gitu. So I think keperawatan itu menjadi pilihan aku untuk untuk bekerja sambil mencari pahala kayak gitu. Bahasa kasarnya sih gitu ya, kayak gitu sih. Jadi dunianya dapat, akhiratnya juga dapat gitu ya. Ada melankolis ya. Iya. Cuman dulu tuh awalnya memang kayak antara kalau nggak dokter atau nggak perawat, cuman ternyata Tuhan kasihnya di perawat gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan tuh ada apa aja sih kebiasaan belajar yang Kak Desvara tuh lakuin, dan gimana caranya Kak Desvara tuh menerapkan cara mengatasi demotivasi dalam belajar. Cara aku menghadapi demotivasi belajar, terus abis itu cara aku belajar itu seperti apa? Sebenarnya aku tipe orang yang belajar let it flow aja, jalan aja, tapi nggak tahu kenapa jalannya itu tetap harus terstruktur. Kayak umpamanya contoh kecilnya, hari ini aku mau ada kayak bahasa itu ulangan keperawatan mungkin ya, maternitas gitu mungkin ya, atau enggak kuis maternitas gitu. Aku bukan tipe orang yang 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya tuh belajar terus bikin ringkasan gitu tuh, aku enggak. Aku let it flow aja, kayak baca sekali 2 kali, ntar waktu kosong belajar sekali 2 kali, udah sengalir itu aja. Terus abis itu aku selalu memanfaatkan lingkungan sekitar untuk belajar. Maksudnya dalam arti ya kalau aku punya pengalaman yang kayak tadi yang aku sebutin kayak exchange itu kan mengambil tema besar pendidikan dan kesehatan, otomatis aku juga belajar dong kesehatan itu seperti apa, penyakit ini seperti apa. Justru di beberapa part itu aku malah belajar tuh dari luar, dari pengalaman aku yang
luar gitu, bukan luar negeri aja, maksudnya dari teman-teman di luar ataupun dari teman-teman lainnya. Justru aku belajar dari situ aku kayak dapetin bukan hanya akademik aja, non akademik, prakteknya juga dapet. Terus abis itu selain aku let it flow, dua, aku bukan orang yang kadang deadliners juga sih sebenarnya kita ya, kadang deadliners tapi nggak terlalu mepet-mepet banget. Mungkin aku kayak umpamanya 3 jam 4 jam ini kita mau ada deadline untuk PPT atau apa gitu ya, aku dari semalam kayaknya yang bagus ini. Kalau nggak tahu kenapa otakku bekerja tuh di saat kayak mepet. Iya, hamil semalam gitu ya, hamil semalam gitu. Tapi mepetnya juga masih santai, nggak tahu ya, emang basicnya anaknya terlalu santai kali ya. Ya udah kayak ya udah let it flow aja. Terus abis itu mendalami dari hal-hal luar. Udah segitu aja sih cara belajar aku, nggak ada yang kayak catatan gitu, nggak begitu banget. SKS tapi Kak Desvara juga ingat-ingat pengalaman yang didapetin dari luar gitu. Karena masih dibayarin orang tua ya. Otomatis kalau aku melepas tanggung jawab kita sebagai mahasiswa yang pertama itu, yaitu kan kuliah yang benar dan yang baik, nggak harus yang terbaik. Karena kan kita nggak bisa sempurna kan, pasti punya kekurangan. Nah terus aku selalu ingat kayak kedua orang tua udah ngebiaya ini gitu kan, kita kan nggak pernah tahu di luarnya tuh bekerja keras seperti apa. Jadinya aku nggak bisa nih ninggalin kewajiban aku kayak sebagai mahasiswa yang benar dan baik. Itu yang pertama. Itu alasan aku selalu ingat kalau pemainnya mau bolos gitu ya, ataupun mau nyeleneh gitu, aku ingat yang pertama itu. Kedua, aku ingat kalau mau jadi orang sukses itu harus butuh proses. Aku selalu ingatnya kayak oke, ini namanya proses Des, lu harus lewatin ini gitu. Kalau nggak ada ini, lu nggak bakal bisa nge-reach something gitu, atau lu nggak bakal bisa di posisi apa yang lu inginkan. Itu aja sih. Nah, cara mengatasi demotivasi Kak Desvara itu yang mengingat jasa orang tua tuh sangat mulia banget ya sahabat. Nah, tapi ada nggak sih Kak Desvara kayak misalnya nih, Kak Desvara lagi ada deadline yang bener-bener mepet banget, terus Kak Desvara tuh bingung mau ngerjain yang apa dulu, habis itu panik terus kayak nggak bisa mikir gitu. Kak Desvara apa jalan-jalan dulu atau dengerin lagu dulu atau baca buku dulu atau kayak gimana tuh Kak? Jalan-jalan, dengerin musik, kayaknya kalau sampai di deadliner itu nggak tahu kenapa ya, kayak tetap santai aja. Santai, cuman aku biasanya kalau memang keburu-buru banget itu bisa aku dengerin musik kanan kiri, terus aku langsung fokus mau aku tuh ada di keramaian kayak gimana, mau di Manggarai yang rebut-rebutan gitu. Kalau aku udah dengerin musik kanan kiri terus aku ngerjain something, itu aku langsung kayak oke, fix kerjain, fokus gitu. Langsung satu dret, habis itu selesai kayak gitu. Aku yang nggak harus butuh healing dulu dan lain sebagainya. Aku kebetulan tuh anaknya terbiasa untuk di pressure, entah di pressure kerjaan, entah di pressure sama ya everything lah. Tapi aku terbiasa untuk itu, jadi diri aku sendiri pun nanggepinnya atau responnya tuh kayak oke Des, lakuin aja, kayak gitu aja, kayak oke, dengerin musik selesai, udah gitu sih. Nah, berarti tadi cara mengatasinya itu ingat orang tua sama paling Kak Desvara dengerin musik dikit gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua nih Kak. Jadi ada yang nanya kayak kalau misalnya kita kan terlalu fokus nih sama non akademis atau lomba-lomba gitu kan, kadang ada ya teman-teman kita tuh kayak yang bilang kayak Des, lu ngapain sih gitu, kenapa lu nggak fokus sama kuliah aja gitu kan. Nah, gimana sih cara Kak Desvara atasi orang-orang yang punya stigma kayak gitu, terus yang dia tuh ngasih feedback yang buruk ke kakak gitu? Oke. Statement yang buruk ya. Yang pertama, aku orangnya cuek banget, bahkan kadang suka, ya mungkin dibilang orang nggak peka ya. Kenapa sih? Pasti ada omongan ya. Kenapa sih lomba-lomba terus? Biar apa sih kayak gitu ya? Biar kelihatan keren atau biar kelihatan branding di sosmed atau biar kelihatan blablabla gitu. Aku selalu yakinin bahwa kita kasih contoh deh, di dunia kerja itu kita bukan hanya pintar secara akademik, non akademik, relasi itu sangat betul, itu sangat mumpuni semuanya. Komposisi itu yang seharusnya diseimbangkan oleh semua mahasiswa, yang bukan hanya keperawatan aja ya. Semua mahasiswa dari bidang lainnya pun juga harus mampu menyeimbangkan itu. Ketika kita pintar aja di kampus itu nggak cukup gitu, ataupun kita jago aja prakteknya itu nggak cukup. Kita harus butuh akademik, non akademik, dan relasi gitu. Dari relasi itu kadang kita suka banyak banget dapetin opportunity.
sampai sekarang aku tuh banyak banget didapetin bahasanya apa ya, diberi kesempatan mungkin ya, itu dari relasiku gitu, yang mungkin memang kadang kalau kita kuliah gini, ngapain sih itu anak lomba-lomba terus habis itu independen banget sih gitu. Bukan masalah independen kawan-kawanku gitu. Bukan masalah itu, aku lebih kayak ini urusanku, maksudnya bukan ini urusanku ya, ini tuh ini tuh jalanku. Kalau itu memang jalannya kamu ya silahkan gitu. Aku pun tidak pernah memaksa orang lain untuk suka semua sama aku, dan begitu pun juga aku sebaliknya. Sampai detik ini pun aku juga ngerasa kayak aku banyak banget kekurangan gitu, masih banyak harus butuh eval, masih banyak butuh pembelajaran yang lebih. Cuman tuh aku selalu yakini, kadang yang kita sama sahabatan aja nih ya, sahabatan itu kadang-kadang beda perspektif kan. Kadang umpamanya sorry ya gue hari ini nggak bisa nih kayak gini-gini, oh ya udah itu kan ya nggak bisa ya nggak apa-apa, karena itu kan juga nggak semua orang harus ikutin mau lo gitu, nggak semua orang harus satu perspektif sama lo gitu. Kadang di jalan yang berbeda dengan perspektif yang berbeda, kalau diri kamu yakinin itu adalah perspektif yang benar dan pilihan yang benar, kenapa nggak, why not gitu loh. Itu aja sih, kayak aku lebih ya udah ya namanya juga orang kayak ya udah ini jalan gue, terserah dia mau ngomong apa gitu. Dia juga mungkin nggak ngerasain manfaat dari relasinya itu ya. Belum kebuka kali ya, cahaya ilahi. Oke, berarti cara Kak Desvara itu buat mengatasi kritik-kritik yang tadi tuh dengan cara kayak nggak peduli gitu ya Kak ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih Kak, apa sih dampak terbesar dari kontribusi Kak Desvara sendiri ke masyarakat sejauh ini? Dampak aku ke masyarakat itu alhamdulillah, nggak tahu Tuhan berikan aku kesempatan untuk saat ini menjadi founder dari Runut Waktu dan Rumah Belajar. Dari Runut Waktu dan Rumah Belajar ini merupakan base ataupun wadah aku untuk mengimplementasikan diri aku ke masyarakat. Yang pertama, aku udah melakukan pengajaran di wilayah Jabodetabek, ya meskipun aku tidak men-show on-kan semua kegiatannya gitu ya, karena satu kebetulan ribet dengan kuliah, ribet dengan kita bahasanya internship yang di luar, magang kayak gitu. Jadi aku belum sempat untuk nge-up lagi di base akunnya Runut Waktu sendiri. Mungkin di beberapa part di SG ku itu ada, cuman nggak semuanya aku tampilkan. Tapi mungkin teman-temanku Runut Waktu menampilkan di sosial medianya masing-masing gitu. Itu aja sih. Terus abis itu aku udah melakukan pengajaran Jabodetabek. Terus nanti di tanggal 20 aku juga ada baksos. Ini sebenarnya baksos tahunan. Sebenarnya baksos ini itu base-nya itu nggak tahu kenapa aku suka aja kalau lagi capek nih ya. Nggak tahu ya, ini terkesan terlalu gimana-gimana. Cuman aku kalau capek itu aku suka banget ke panti. Aneh ya? Ke panti everything sosial semuanya. Iya, semua nggak semuanya secara berlangsung, cuman ini aku lagi sekarang pengen ke, nanti tanggal 20 nih pengen ke panti anak. Aku ke panti anak kadang sama aku sendiri ataupun kadang sama keluarga ataupun sama teman-temanku sendiri. Itu aja sih. Terus abis itu bukan bisa menjadi, itu merupakan salah satu kegiatan dari Runut Waktu sendiri gitu. Baik kadang-kadang aku pribadi, teman-teman Runut itu nyumbang aja ataupun kita berbarengan. Kebetulan di tanggal 20 nanti kita berbarengan nih sama teman-teman Runut Waktu, juga sama beberapa teman aku yang di luar untuk melakukan baksos di panti asuhan tersebut. Gitu sih sejauh ini aku buat masyarakat lah ya gitu. Oke, ada sangkut pautannya sama jawaban kakak yang tadi ya. Ada yang nanya kayak di based on founder Runut Waktu, apa sih pendekatan Kak Desvara dalam mengedukasi masyarakat tentang isu yang Kak Desvara advokasikan? Runut Waktu sendiri itu base-nya itu punya 3 them, yaitu environment, social, sama health. And then why, kenapa aku nge-build Runut Waktu ini dan bagaimana cara implementasi atau mengadvokasikan kepada masyarakat. Aku tuh membuild Runut Waktu ini pengen berbeda dari organisasi yang lainnya. Ketika organisasi yang lainnya itu nge-build SDGs ini dalam bentuk maybe a podcast, and then terus abis itu postingan-postingan yang cuman kata-kata. Tapi aku mau di Runut Waktu ini kita
melakukan pengabdian, bukan pengabdian ya, biasa kegiatan secara langsung, baik itu environment, baik itu environment, sosial ataupun health. Karena percuma juga nih, kayak ibaratkan lu nyatet doang nih, tapi nggak ada aksinya gitu. Percuma, ini nggak bakal terrealisasikan gitu. Terus habis itu apalagi ya? Aku mau di runut waktu ini juga kita punya aku punya pandangan tentang SDG sendiri. Aku juga ya meskipun tidak membantu secara 10 atau 15%, seenggaknya 0,01% aku membantu untuk nge-reach mensukseskan SDGs ini kayak gitu. Terus ya buat teman-teman yang pengen bersamaan dengan aku gitu, bukan aku as a founder aku memimpin semuanya gitu, enggak, tapi kita kayak ya udah barengan aja kita. Ya mungkin aku diberikan kesempatan untuk punya ataupun memegang ini relasi yang besar ini untuk ke teman-temanku yang lainnya, tapi kita melakukan kegiatan ini secara bersama. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Kak, jadi apa sih pesan yang Kak Deswara ingin sampaikan untuk teman-teman yang nonton podcast kita pada hari ini? Oke, pesan yang pertama sebenarnya mulai dulu, apapun yang pengen kamu kerjakan itu mulai dulu, nggak usah deh nunggu teman gitu kan, nggak usah deh nunggu A, Ibu, EO, kalau kamu mau mulai ya mulai gitu. Terus jangan pernah takut, yang kedua jangan pernah takut untuk mencoba, even perspektif kamu itu dipandang orang lain salah, tapi berdasarkan perspektif kamu itu yakin, kamu itu trust sama choice kamu, ya lakuin aja gitu. Karena kita kan nggak tahu ya salah benar itu dinilai dari segi apa. Bahkan yang dikatakan Tuhan benar, yang dikatakan orang lain benar aja belum tentu dikatakan Tuhan benar, gitu kan. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, jangan pernah menjudge orang lain. Everything orang lain itu membuat kesalahan. Karena kita nggak pernah tahu nih ke depannya nanti nih kita bakal bertemu lagi nggak sama orang itu. Bakal butuh lagi apa enggak. Jangan bilang kayak gue sekarang mau ngejudge lu, siapa tahu 5 tahun 4 tahun depan dia jadi bos. Kan kita nggak pernah tahu ya. Makanya kayak like how baik aja sama semua orang. Terus abis itu tutup telinga yang mau negatif negatif judgment ataupun everything tentang negativisme, ya pokoknya bahas itulah. Itu ya udah, itu menjadi urusan mereka, itu menjadi pandangan mereka, perspektif mereka. Kalau kamu maju ya silahkan maju. Nah oke, seru banget ya bincang-bincang kita pada episode pertama nih ya Kak. Kesan dari Kak Deswara, pesannya juga sangat memotivasi. Semoga apa yang disampaikan Kak Deswara, terus juga prestasi Kak Deswara bisa menginspirasi teman-teman semua di rumah. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Deswara. Terima kasih ya Deswara karena sudah mau menjadi narasumber di podcast iShare ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan selanjutnya. Thank you juga buat Dinda ya udah MC kita hari ini. Jadi untuk teman-teman yang bertanya gimana sih cara bergabung di Ilmiki, tapi di kampusnya itu nggak ada anggota dari Ilmiki. Jadi Ilmiki itu punya beberapa persyaratan dan juga kriteria untuk bergabung. Yang pertama itu yang pastinya adalah merupakan program studi keperawatan S1. Kemudian yang kedua itu memiliki organisasi seperti HIMA atau BEM di kampusnya. Terus yang ketiga itu pernah mengikuti salah satu agenda wajib baik nasional maupun wilayah dari Ilmiki. Dan yang terakhir itu memiliki persetujuan dari petinggi seperti Kaprodi ataupun dekan. Jadi itu aja sih teman-teman untuk persyaratan dan juga kriteria untuk masuk ke Ilmiki. Dadah, sampai bertemu lagi di podcast iShare selanjutnya.